Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Adiansyah dan saya sendiri Siti Rahmanita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Adapun materi yang dapat kami sampaikan yaitu pemilu, pilpres dan wapres, pilkada, dan lembaga-lembaga negara. Dengan mata kuliah kajian PKN 2 dan dosen pengampu Rahidatul Laila Agustina MPD. Oke, baiklah, berikut penjelasan dari kami. Pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau bisa kita sebut jujur atau jurdil. Peserta pemilihan umum adalah partai politik dan perseorangan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum pemilu tahun 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun mulai pemilu 2004, calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh bangsa Indonesia melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU. Pemilihan kepala daerah dan wakil. Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur. Adapun kepala daerah untuk kabupaten adalah bupati dan wakil bupati. Selanjutnya, wali kota dan wakil wali kota adalah kepala daerah untuk wilayah Kota Madia. Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD. Lembaga-lembaga negara. Susunan lembaga-lembaga negara sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen. MPR merupakan lembaga tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di bawah MPR yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Susunan lembaga-lembaga negara sesudah UUD 1945 di amandemen. Di bawah Undang-Undang Dasar yaitu BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan oleh keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum UUD 1945 di amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah UUD 1945, istilah lembaga tertinggi negara tidak ada. Yang ada hanya lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten kota. Keanggotaan DPR diresmikan
dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janjinya. Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga dari perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1 atau 3. Jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelumnya, amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Mahkamah Agung atau yang disingkat MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Sedangkan Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat MK, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru. Setelah adanya perubahan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara. Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang disingkat BPK, kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diadakan salah satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kesimpulannya, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam satu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lainnya atau unsur lainnya seperti parlemen,
Pemilu dan Dewan Mantri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.